Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rizky Divinta dengan NIM 856522373, Prodi PGSD, PBJJ UT Padang, mata kuliah Pancasila. Untuk memenuhi tugas satu online, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila yang bertema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang sejak sidang BPU PK Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa. Awal kemerdekaan, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat kita ambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Pancasila sebagai dasar negara telah mengalami perkembangan dan implementasi yang berbeda-beda dalam berbagai periode sejarah Indonesia. Pada awal kemerdekaan, Pancasila menjadi landasan bagi tujuan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dan membangun negara. Selama masa demokrasi terpimpin, Pancasila digunakan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan dan ideologi negara di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi dan kegiatan masyarakat dengan penafsiran dan implementasi yang ketat dan sentralistik di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah reformasi 1998, Pancasila tetap menjadi dasar negara, tetapi implementasinya lebih demokratis dan menghargai hak-hak asasi manusia dengan pendekatan pada demokrasi, pluralisme, dan keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila terus berkembang sesuai dengan dinamika politik dan sosial pada setiap periode sejarah Indonesia. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia dapat dilihat pada masa demokrasi terpimpin, di mana Presiden Soekarno memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, dan mengintegrasikan Pancasila dengan sosialisme dan nasionalisme. Setelah satu peristiwa penting pada masa ini adalah sekitar Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstitusi dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nilai Pancasila yang tercermin dalam peristiwa ini adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan menekankan pentingnya musyawarah dan demokrasi dalam pengambilan keputusan negara. Kesimpulan, pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa ini adalah pentingnya menjaga stabilitas politik dan ekonomi negara melalui musyawarah dan kerjasama. Nilai ini masih relevan bagi generasi muda saat ini karena mereka perlu memahami pentingnya demokrasi, musyawarah, dan kerjasama dalam membangun bangsa dan negara. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang positif dan membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan. Sekian presentasi singkat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.